Guys, lagi nyari handphone Snapdragon tapi budget cuma 2 jutaan. Emang sih, pilihannya tuh bejibun. Tapi jujur, nggak semuanya tuh beneran kenceng loh. Snapdragon emang juaranya sih soal gaming dan juga multitasking. Tapi kalau salah pilih, bisa zonk jadinya. Nah, di video kali ini, Pricebook tuh udah nyaring mana aja nih handphone Snapdragon 2 jutaan yang performanya tuh paling sadis. Yuk, kita bahas sekarang. Rekomendasi HP 2 jutaan pertama dari gua kali ini ada Redmi 15 yang beneran bikin gebrakan nih di kelas entry level saat pertama kali rilis. Lu bayangin deh, baterainya tuh monster banget, 7000 mAh yang jauh melampaui standar handphone sekelasnya. Gak cuma awet, layarnya juga udah punya refresh rate 144Hz yang merupakan fitur yang biasa cuma ada di handphone gaming mahal. Desain quad curve-nya juga bikin genggaman tuh makin nyaman banget loh dan elegan. Dapur pacu Redmi 15 ini guys pakai Snapdragon 685 yang efisien buat harian. Plus udah ada NFC juga nih dan infrared blaster khas Xiaomi. Tapi ingat, handphone ini cuma punya satu speaker mono. Dan kualitas kamera 50 megapikselnya juga masih bakal agak kewalahan nih buat foto di kondisi low light. BTW ini juga bukan handphone untuk gaming yang berat ya bro. Jadi buat lo semua nih yang lagi nyari handphone daya tahan super awet buat maraton sosmed atau kebutuhan harian lain, Redmi 15 bisa jadi jawabannya bro. Rekomendasi kedua, ada yang berani ngasih chipset Snapdragon 5G loh di harga 2 jutaan, yaitu Motorola Moto G45. Ini termasuk gila sih guys, karena setelah 8 tahun vakum, Motorola akhirnya comeback again ke Indonesia lewat Moto G45 5G ini. Nggak tanggung-tanggung, mereka tuh bawa slogan lokal to lokal, karena perakitannya tuh full dilakukan di tanah air kita Indonesia guys. Bahkan menggandeng Dr. Tirta nih sebagai brand ambasadornya. Tampilannya tuh mewah ya, karena pakai bahan Eco Leather yang halus tapi anti noda dan juga sidik jari. Sementara buat urusan performanya juga nggak kaleng-kaleng nih. Berkat chipset Snapdragon 6S Gen 3 yang udah support konektivitas 5G dan layar 120Hz yang bikin feel scrolling sosmed itu makin mulus banget. Buat kalian nih yang punya mobilitas tinggi, baterai 5000 mAh-nya juga diklaim loh bisa tahan sampai 23 jam buat nemenin aktivitas harian kalian. Kombinasi desain premium, koneksi ngebut, dan juga status headphone rakitan lokal ngebikin Motorola Moto G45 ini guys jadi paket debut yang manis banget di awal 2025. Bahkan masih jadi pilihan yang paling menarik juga loh untuk handphone 2 jutaan di awal tahun 2026 ini. Gimana guys, kalian tertarik nggak nih buat nostalgia bareng brand legendaris ini? Kalau kalian lagi nyari handphone yang nggak cuman ganteng tapi juga tahan banting, Vivo V-Y29 ini adalah jawabannya. Handphone harga 2 jutaan ini guys punya desain marmer mewah loh yang sudah mengantongi sertifikasi military SGS 5 star dan juga rating IP64. Jadi mau jatuh ataupun kena air, dia tetap santai diajak tempur. Nilai jual utamanya ada di baterai badak 6500 mAh dengan fast charging 44 watt yang jadi jaminan napas panjang nih buat aktivitas harian kita bro. Dapur pacunya pakai Snapdragon 685 yang masih oke lah buat multitasking harian dan gaming tipis-tipis. Tapi kalian harus tetap rela ya berkompromi sama layar yang masih pakai panel IPS SD+ dan juga absennya audio jack 3,5 mili. Singkatnya kalau kalian tipe orang yang ceroboh ataupun butuh baterai super awet, Vivo Y29 ini guys worth it banget. Tapi kalau kalian pemburu layar AMOLED tajam dan juga chipset yang paling ngebut di kelas 2 jutaan, mungkin kompetitor lain bakal lebih menggoda sih kayaknya. Gimana guys, kalian tim fungsional atau tim spek dewa nih? Lanjut kita bergeser ke sub-brand gamingnya Vivo yang dulu harganya tuh di angka 3 jutaan. Ada iQOO Z9X. Nah handphone ini guys punya baterai jumbo 6000 mAh yang tahan dipakai seharian. Tapi hebatnya ya, body handphone ini tuh enak banget loh dan tipis. Dan udah dapat sertifikasi IP64 yang tahan hujan juga. Layar 120Hz nya guys, udah halus banget nih dan juga tajam. Bikin scrolling ataupun main game jadi makin asik banget nih di handphone ini. Dapur pacunya juga nggak main-main ya guys, karena udah pakai Snapdragon 6S Gen 1 yang udah support konektivitas 5G dan punya beberapa fitur AI pintar. Ditambah lagi nih stereo speaker yang dibawa sama iQOO Z9X ini guys, suaranya juga nggak main-main ternyata. Karena ini tuh bisa di-up sampai 300%. Fix banget sih, ini bisa jadi handphone temen hiburan yang asik banget bro.
Tapi ada yang harus kalian catat ya guys, karena layarnya tuh masih IPS, bukan AMOLED, dan nggak ada kamera ultrawide-nya. Terus fast chargingnya tuh turun ya, jadi 44 watt kalau kita bandingin sama pendahulunya. So kalau kalian butuh performa stabil dan baterai awet buat seharian, iQOO Z9X ini guys bisa jadi pilihan solid banget. Tapi buat pencinta fotografi, mending pikir-pikir dulu deh bro. Buat lo semua yang nanya, kira-kira Bang ada rekomendasi handphone Realme nggak? Nah ada nih bro, Realme C85 varian 4G. Handphone ini tuh beneran jadi kejutan banget loh di awal tahun 2026 ini. Karena handphone sejutaan ini guys punya spek badak yang nggak main-main. Mulai dari baterainya yang monster banget di angka 7000 mAh sampai dukungan rating IP69K. Lu bayangin deh guys, berkat sertifikasi tadi ngebikin nih handphone tuh kuat disemprot air bertekanan tinggi, bahkan sanggup loh nyemplung ke air sedalam 6 meter. So buat lo semua nih yang punya mobilitas tinggi atau sering kerja outdoor, durabilitas berstandar militer di handphone ini guys jelas juara banget. Layarnya pun luas ya, 6,8 inci dengan refresh rate di angka 144Hz, yang ngebikin scrolling sosmed itu jadi super lincah di handphone ini. Ada juga fitur bypass charging yang mana kalau buat main game, ini suhu HP-nya bakal tetap adem banget ya guys, meskipun kalian sambil ngecas. Tapi ingat, ada harga pasti ada kompromi juga. Pertama nih, layarnya masih resolusi rendah, jadi kurang tajam. Terus charger 45 watt buat baterai segede tank ini, bakal kerasa lama nggak sih? Kemudian absennya sensor NFC dan kamera depan yang cuma 8 megapiksel juga mungkin bisa jadi ganjelan nih buat beberapa orang. Jadi kesimpulannya, kalau prioritas kalian tuh handphone yang tahan banting, yang bisa napas panjang tanpa bikin kantong bolong, jelas banget Redmi C85 4G ini guys adalah jawabannya. Gimana? Tertarik nggak sih lu buat ngetakis? Masih dari Realme, buat kalian nih yang nyari handphone 2 jutaan dengan tampilan mewah, jelas Realme 13 4G ini guys wajib dilirik. Lu bayangin deh, desainnya tuh terinspirasi dari jam tangan premium yang udah pakai layar AMOLED 120Hz yang manjain mata banget nih. Buat urusan kamera juga nggak main-main loh guys, karena udah ada sensor Sony LYT600 dengan dukungan stabilisasi yang proper banget nih, biar foto dan video kalian itu nggak shaky. Mau multitasking, aman banget guys, berkat RAM 8GB dan penyimpanan UFS yang gesit banget lah buat buka tutup aplikasi. Gak cuma cakep ya, handphone ini juga fungsional banget dengan fitur NFC. Speakernya ganda dan kemampuan chargingnya udah 67 watt, yang bisa ngisi penuh handphone itu cuma dalam waktu 47 menit doang. Tapi tetap ya, ada beberapa catatan. Di harga segini guys, kalian tuh belum dapat konektivitas 5G dan absennya kamera ultrawide yang ngebikin foto pemandangan tuh jadi kurang maksimal. Kemudian performa Snapdragon 685-nya juga lebih pas banget nih buat harian ketimbang dipakai buat gaming berat. Jadi buat kalian nih ya yang ngejar layar cakep dan juga kamera stabil buat konten, gua rasa Realme 13 ini guys bisa jadi pilihan yang masuk akal. Sebelum kita masuk ke produk terakhir guys, seperti biasa ya, gue mau selalu ngingetin ke kalian nih, bahwa kedepannya kita akan terus ngebahas tentang beragam produk terbaik dan juga menarik cuman di channel YouTube Pricebook, dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa nih buat kalian untuk like, subscribe, dan aktifin loncengnya guys, biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya bro. Oke, rekomendasi handphone Snapdragon harga 2 jutaan terakhir ada yang murah dari Oppo nih, yaitu Oppo A5 Pro varian 4G. Yang punya desain nggak kalah mewah loh kalau kita bandingin dengan handphone yang lebih mahal. Tapi untungnya handphone ini guys bukan cuma jualan tampang mewah dengan body leather aja, tapi durabilitasnya juga beneran gokil. Lu bayangin deh, ada 3 sertifikasi IP sekaligus loh, yaitu IP66, IP68, dan IP69, plus standar mil STD 810H. Jadi mau nih handphone jatuh, kena debu, ataupun nyemplung ke air, handphone setipis 7,8 mm ini guys tetap bakal santai buat diajak tempur. Napasnya pun juga panjang banget guys berkat baterai 5800 mAh yang tahan seharian lebih. Lengkap nih dengan stereo speaker yang lantang pula. Tapi namanya handphone fokus ketahanan ya, pasti juga ada beberapa yang harus dikombinasiin. Mulai dari layarnya nih yang masih IPS HD+, belum ada dukungan 5G, dan gak ada kamera ultrawide. Chipsetnya pun guys, Snapdragon 6S Gen 1 yang lebih cocok nih buat pemakaian harian santai kalau dibandingin sama main game berat.
Jadi kalau lu semua prioritasnya adalah handphone tangguh yang nggak gampang rusak tapi tetap stylish, gua rasa Oppo A5 Pro ini guys bisa banget kalian pilih. Sekalian gue pamit ya bro, Assalamualaikum.